Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Saputra. Saya dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan, menanggapi dan mengkritisi sebuah informasi yang kurang dalam proposal kegiatan OSIS. Dalam judul kegiatan yaitu memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Yang pertama kali saya akan bahas adalah sampul atau cover dalam proposal. Pada umumnya, sampul proposal atau cover proposal terdiri dari judul kegiatan, logo sekolah, penyelenggara, dan tahun dibuatnya proposal tersebut. Nah, dalam proposal kegiatan OSIS tersebut, menurut saya masih kurang lengkap, atau bisa dibilang juga itu bukan sebuah cover atau sampul dalam proposal, karena selain penulis proposal tidak mencantumkan logo sekolah, penyelenggara, dan tahun, penulis juga salah dalam meletakkan sebuah sampul atau cover proposal. Seharusnya atau sebaiknya penulis menyisihkan atau memberikan satu halaman full untuk cover atau sampul proposal tersebut. Dalam sistematika dan struktur dalam penulisan proposal, menurut saya dalam proposal kegiatan OSIS tersebut masih ada yang kurang. Seperti contoh, yang pertama adalah bagian ruang lingkup, di mana penulis tidak mencantumkan ruang lingkup dalam proposal kegiatan OSIS. Padahal pembatasan ruang lingkup ini sangat penting, karena dengan adanya batasan tersebut, para pembaca tahu batasan-batasan yang terdapat di dalam proposal tersebut, baik dari segi peserta, sasaran, lalu kegiatan yang dilaksanakan. Lalu yang kedua ada fasilitas. Fasilitas ini tak kalah penting dalam proses penulisan proposal, karena dengan kita mencantumkan fasilitas ini ke dalam proposal, kita tahu nih sarana atau peralatan apa saja yang kita perlukan atau yang kita butuhkan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan OSIS tersebut. Lalu yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian. Kenapa kita harus mencantumkan keuntungan dan kerugian dalam proposal? Dalam penulisan proposal, mencantumkan keuntungan dan kerugian juga adalah penting tersebut agar kita merasa simpatik terhadap hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi saat kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang keempat adalah lamanya waktu atau durasi dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dalam proses penulisan proposal kegiatan, haruslah menuliskan waktu yang cukup rinci atau cukup jelas. Menurut saya, dalam proposal kegiatan OSIS tersebut, penulis memberikan waktu yang kurang spesifik nih. Kenapa begitu? Karena penulis tidak memberikan keterangan waktu di setiap lomba-lombanya. Alangkah baiknya lagi jika penulis tersebut menuliskan waktu kegiatan di setiap bidang lomba yang dilombakan, agar pembaca atau peserta lomba tahu nih jam berapa dia mulai lomba tersebut dan dapat memperkirakan selama durasi atau waktu pertandingan yang telah ditentukan. Lalu yang kelima ada kerangka teoritis, hipotesis, dan metode. Dalam proses penulisan suatu proposal, hal ini sangatlah penting untuk dicantumkan dalam proposal tersebut. Tetapi dalam proposal kegiatan OSIS tersebut tidaklah perlu untuk mencantumkan kerangka teoritis, hipotesis, maupun metode. Kenapa begitu? Karena proposal kegiatan OSIS tersebut
hanyalah berisi suatu kegiatan, yaitu kegiatan lomba memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Dalam kegiatan tersebut tidak adanya proses penelitian-penelitian yang dilakukan, sehingga tidak perlu dicantumkan kerangka teoritis, hipotesis, maupun metode. Oke. Lalu yang keenam adalah sasaran kegiatan. Dalam penulisan proposal, sasaran kegiatan ini sangatlah penting untuk dicantumkan. Dalam proposal kegiatan OSIS tersebut, sang penulis tidak dicantumkan sasaran kegiatan, padahal sangatlah penting. Kenapa begitu? Karena dengan adanya sasaran kegiatan, pembaca tahu nih untuk siapa atau kegiatan tersebut diperuntukkan. Seperti contoh, dalam proposal kegiatan OSIS tersebut, dalam memperingati HUT RI yang ke-77, sasaran kegiatan tersebut misalnya untuk siswa-siswa atau guru-guru, atau bisa untuk warga sekolah semua. Lalu yang ketujuh adalah lembaran pengesahan. Dalam proses penulisan proposal, lembaran pengesahan inilah yang sangat penting dalam sebuah proposal kegiatan. Kenapa begitu? Karena di dalam lembaran pengesahan berguna sekali untuk kita untuk meminta persetujuan dan tanda tangan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Di dalam proposal kegiatan OSIS tersebut terdapat juga nih penulisan yang menurut saya kurang tepat, atau bisa dibilang kurang formal lah, begitu. Misalnya dalam susunan kepanitiaan. Menurut saya, penulis sudah benar dalam menuliskan susunan kepanitiaan. Tetapi alangkah lebih baiknya jika susunan kepanitiaan tersebut dicantumkan ke dalam sebuah tabel. Hal tersebut agar susunan panitiaan terlihat lebih rapi, terinci, dan tersusun. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Dalam proposal kegiatan OSIS tersebut, menurut saya masih kurang tepat karena dalam penyusunannya kurang rapi, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya lagi jika susunan acara kegiatannya itu ditulis secara rinci, mulai dari awal kegiatan, inti kegiatan, sampai akhir kegiatan. Lalu susunan kegiatan tersebut bisa dicantumkan juga ke dalam tabel agar terlihat lebih rapi lagi. Lalu yang ketiga adalah pada bagian anggaran dana. Kenapa begitu? Karena menurut saya dalam penulisan pada di bagian anggaran dana, menurut saya itu kurang rapi. Alangkah baiknya jika penulisan anggaran dana dicantumkan ke dalam tabel agar terlihat rapi. Hal tersebut berguna sekali kepada pembaca ketika membaca proposal, sehingga ia mudah nih memahami dana yang kita perlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu yang terakhir adalah penutup, di mana menurut saya penutup pada proposal kegiatan OSIS tersebut kurang formal nih, atau kurang tepat lah. Karena dalam penulisan tata bahasa yang digunakan, menurut saya masih ada kesalahan sedikit lah. Seperti seharusnya atau alangkah baiknya jika menggunakan atau mengakhiri sebuah proposal menggunakan salam penutup dan mengucapkan kata terima kasih. Setelah kita mengkritis, menanggapi, dan menjelaskan informasi-informasi yang kurang dalam proposal kegiatan OSIS, dapat saya ambil kesimpulan bahwa dalam membuatan proposal kegiatan haruslah disertai dengan mengikuti sistematika atau struktur dalam penulisan proposal tersebut agar proposal yang dihasilkan tersusun secara rapi dan memudahkan bagi pembaca
untuk memahami isi dalam proposal tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.